Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran subtema 2 PB5. Nah, materinya adalah cara merawat dan memelihara hewan. Nah, perhatikan, kita harus memperhatikan bagaimana cara merawat dan memelihara hewan. Yang pertama adalah kandang hewan. Kandang hewan perlu dibuatkan untuk tempat tinggalnya. Nah, harus cukup luas, kemudian juga harus berada di tempat yang udaranya cukup serta terlindungi dari panas matahari dan hujan. Selain itu juga kebersihannya harus tetap dijaga. Makanan dan minuman yang kedua. Nah, hewan itu ketika kita pelihara maka harus cukup makanan dan minumannya dan harus tepat ya agar hewan tersebut bisa sehat. Yang ketiga adalah kebersihan tubuh hewan. Nah, kita juga harus memperhatikan kebersihannya. Ya, sesekali kita harus memandikan hewan agar tetap bersih ya. Kemudian yang keempat adalah pemberian vaksin dan membawa ke dokter hewan. Jika diperlukan, kita harus memberikan vaksin kepada hewan agar hewan tersebut sehat ya, sehingga tidak menularkan penyakit kepada kita yang merawatnya. Nah, anak halaman selanjutnya kita perhatikan di sini ayo jawab. Nah, kalian boleh menjawabnya di rumah ya. Di rumah kemudian perhatikan yang kalian baca di halaman sebelumnya. Ini hanya untuk latihan ini ya. Nah, selanjutnya kalian perhatikan di sini ada manfaat hewan liar. Nah, terhadap hewan liar yang terancam jiwanya, hendaknya kita menolongnya, tetapi harus diperhatikan juga keselamatan kita ya, bahaya atau tidak ketika kita tolong. Nah, berikut adalah ada manfaat hewan liar ternyata ya. Di antaranya pertama, ular sawah dan burung hantu membantu membasmi hama tikus. Kemudian ada kelelawar dan capung membantu mengurangi jumlah nyamuk di lingkungan sekitar. Selanjutnya ada burung-burung memakan hama ulat pada tumbuhan yang ditanam. Selanjutnya ada lebah yang membantu proses penyerbukan bunga tanaman di perkebunan. Dan yang terakhir ada cacing yang membantu menggemburkan dan menyuburkan tanah untuk ditanami. Nah, perhatikan sekarang, ayo berlatih, kita isi sama-sama ya. Nah, jawabannya sudah ada di atasnya dan Bu Ima yakin kalian pasti bisa karena ini mudah. Yang pertama, 1. Untuk menyelamatkan hewan liar bertujuan agar keberadaan hewan itu tidak. Di atas sudah terlihat ya, coret punahnya pindahkan, tidak punah. Kemudian yang kedua, keberadaan hewan-hewan liar di alam berperan menjaga keseimbangan lingkungan. Yang ketiga, hewan-hewan liar memberi titik-titik kepada manusia secara tidak langsung. Memberi, masih ada jawabannya, manfaat boleh dicoret, dipindahkan. Yang keempat, kita harus berhati-hati saat berhadapan dengan hewan liar yang berbahaya. Yang terakhir, tinggal satu pilihan yang belum ya. Menolong hewan liar merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap makhluk hidup. Nah, anak-anak, perhatikan yang ayo menulis halaman 69. Ini adalah tugas kalian ya. Perhatikan gambarnya, kemudian tulis cerita secara ringkas, secara singkat berdasarkan gambar yang kalian lihat ya. Tulis ceritanya yang rapi ya. Boleh satu paragraf saja, yang penting yang rapi dan dua-duanya harus ditulis dengan rapi. Cerita yang gambar yang atas dan yang bawah. Ketika sudah selesai, silakan kalian kirimkan ke classroom. Kemudian selanjutnya di sini ada tentang sikap ya, tentang sikap menolong seekor anak kucing. Kalian boleh membacanya, kemudian tentang bagaimana sikapmu silakan dicentang untuk yang sesuai dengan sila kedua. Yang tidak sesuai boleh disilang ya. Kita lanjutkan ke matematika halaman 71. Ini adalah sifat pertukaran atau komutatif. Kalian hanya tinggal menukar saja. Misalkan contohnya ada pertukaran 3 dikali 5 sama dengan 15 ya. Kemudian 5 dikali 3 sama dengan 15. Kemudian hasilnya adalah 3 dikali 5 sama dengan 5 dikali 3. Nah, ini kemarin perkaliannya sudah dijelaskan di PB sebelumnya ya. Yang Ibu kasih video di PB sebelumnya. Ayo berlatih, ayo sama-sama. Silakan ditulis ya, seperti yang Ibu contohkan. Titik-titik kali 7 sama dengan titik-titik kali 8. Nah, 8-nya dipindahkan jadi
8 kali 7 sama dengan 7 dikali 8. Yang nomor 2 sama, 6 kali titik-titik sama dengan 9 kali titik-titik. Nah, angka 9-nya dipindahkan ke depan. 6 kali 9 sama dengan 9 kali 6. Yang nomor 3 juga sama, titik-titik dikali 4 sama dengan 7 dikali titik-titik. 7-nya dipindahkan ke depan, ya. Kemudian 7 dikali 4 sama dengan 7 dikali 4. Nah, anak-anak, nomor 4, nomor 5 sampai dengan nomor 10 isinya sama seperti yang dicontohkan, ya. Nah, ini tidak perlu dikirim ke classroom ya, untuk belajar kalian aja. Ya, kita lanjutkan anak-anak di pembelajaran 6. Kalian boleh baca teks dongeng berikut, yaitu tentang Danu dan kambingnya, ya. Di sini ada percakapan antara Bodas dan Danu. Nah, boleh silakan dibaca ya. Nah, kemudian setelah membaca, kalian silakan mengerjakan ayo jawab di halaman 73. Nomor 1, apa judul dongeng di atas, kemudian siapa yang dipikirkan Danu, mengapa ayah Danu memerlukan uang, apa usul si Bodas kepada Danu, dan bagaimana perasaan Danu dan si Bodas dalam cerita tersebut. Nah, kalian boleh diisi langsung di buku paketnya dengan jawaban panjang. Dan tugas selanjutnya adalah ayo menulis. Di sini ada kata-kata yang tentang sebuah pesan, ya. Nah, ini masih acak, selalu maupun suka, sahabat, saat, sejati, duka ada. Silakan kalian susun kata acak ini menjadi sebuah pesan moral. Kita lanjutkan, anak-anak, perhatikan ya. Kita punya teman ya di sekolah maupun di rumah, dan di sini ada berbagai macam sifat teman-teman kita. Ada yang penyayang, ada yang lucu, ada yang sopan, ada yang penyabar, ada yang ramah. Nah, kalian boleh tulis teman kalian, yang penyayang siapa saja, boleh lebih dari satu ya. Yang lucu siapa saja, yang sopan siapa saja, yang penyabar siapa saja, yang ramah siapa saja. Nah, kemudian kita lanjutkan matematika di halaman 75. Anak-anak, yang halaman 75 ini sama ya dengan PB sebelumnya tentang pertukaran perkalian. Nah, contohnya nomor yang 1, yang ayo berlatih. Pak Dodo memiliki 8 kandang kelinci. Jika dalam setiap kandang terdapat 10 ekor kelinci, berapa banyak kelinci Pak Dodo? Berarti 8 kelinci dikali 10. Berapa 8 dikali 10? Hasilnya 80. Yang B, Pak Dodo ingin agar kelinci dalam kandang tidak berdesakan. Dia membuat 2 kandang baru. Berapa banyak kelinci dalam setiap kandang? Nah, kalian tidak usah bingung dengan kalimat yang ada di soal bagian B ya. Kalian cukup menukarkan yang perkalian di atas. Ya, di atas kan 8 kali 10 sama dengan 80. Nah, yang di bawah kalian tinggal dipindahkan. 10 dikali 8 sama dengan 80. Jadi, 8 dikali 10 sama dengan 10 dikali 8 sama dengan 80. Paham? Nah, boleh dikerjakan nomor 2, nomor 3 sampai dengan nomor 4 ya. Katakan lagi, tidak usah bingung dengan kalimat yang ada. Kalian tinggal dilihat yang bagian A-nya, kemudian di bagian B-nya menukar ya perkalian yang ada di bagian A. Nah, teman-teman, Ibu ingatkan lagi tadi yang dikirim ke classroom yang halaman 73 ya. Di PB6 ini yang kalian kirim adalah yang halaman 73 ya. Jadi ada 2 tugas. Nah, yang tadi yang di PB5 sudah dijelaskan di video sebelumnya. Nah, ini yang di PB6-nya di halaman 73. Untuk matematikanya untuk latihan saja ya. Dan yang terakhir adalah tentang evaluasi 2. Nah, kalian boleh dikerjakan di rumah tentang evaluasi 2 ini. Nah, wajib dikerjakan tapi tidak perlu dikirim ke classroom ya. Nah, untuk pembelajaran kalian di rumah saja. Oke, terima kasih anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Nah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.